Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Juru Bicara. Dinamika terus mewarnai pembahasan rancangan Undang-Undang Kesehatan hingga di penghujung pengesahannya pada rapat paripurna DPR ke-29, masa persidangan 5 tahun sidang 2022-2023. Keinginan Menteri Kesehatan untuk mentransformasikan sistem kesehatan Indonesia mendapat reaksi tak sedap dari sejumlah kalangan. Namun perlu kita sadari bahwa pro dan kontra yang mengiringi adalah dinamika positif yang akan menjadikan bangsa Indonesia mampu mengarungi berbagai tantangan ke depannya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun menganggap wajar adanya perbedaan pandangan terkait Undang-Undang Kesehatan ini. Ia tidak memungkiri ada masukan yang tidak atau belum dapat diterima. Menkes menyebut setidaknya telah menerima 6.011 masukan secara lisan dan tulisan melalui portal Partisipasi Sehat. Tentu kita sepakati bersama bahwa perbaikan layanan kesehatan di Indonesia adalah sebuah keharusan. Bahkan, undang-undang terkait kesehatan membutuhkan perbaruan dengan konteks, kebutuhan, dan regulasi terkini. Sejumlah undang-undang terkait kesehatan yang ada telah berusia belasan hingga puluhan tahun. Ya pemirsa, dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada 11 Juli lalu mengesahkan rancangan Undang-Undang Kesehatan menjadi Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang Kesehatan ini mengedepankan layanan primer kesehatan untuk masyarakat serta pemerataan akses dan kualitas rumah sakit di seluruh pelosok di tanah air. Lantas apa urgensi Undang-Undang Kesehatan untuk disahkan dan siapa saja yang diuntungkan dengan adanya pengesahan rancangan Undang-Undang Kesehatan? Kita akan membahasnya hari ini dalam Juru Bicara bersama dengan Direktur Pengelolaan Media Ditjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Nur Sodik Gunarjo, atau yang akrab disapa dengan Pak Gun. Pak Gun, selamat malam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bilkis dan selamat malam para pemirsa JPR TV dimanapun Anda berada. Baik, Pak Gun, ini masih hangat di tengah perbincangan masyarakat mengenai disahkannya rancangan Undang-Undang Kesehatan untuk menjadi Undang-Undang Kesehatan. Lantas, mengapa dan kenapa diperlukan Omnibus Law Undang-Undang Kesehatan ini, Pak Gun? Ya, Bilkis. Yang pertama-tama harus kita sampaikan bahwa sistem kesehatan kita ini kan masih belum baik, ya, harus diakui. Belum baiknya sistem kesehatan di Indonesia ini turut dipengaruhi juga oleh layanan kesehatan yang belum merata dan juga aksesnya yang masih sulit. Nah, kita kemarin telah mengalami pandemi, ya, di mana pandemi itu telah memperhatikan atau memperlihatkan kepada kita bahwa sistem kesehatan kita itu masih harus diperbaiki dan harus ditingkatkan lagi kemampuannya untuk mengatasi berbagai hal yang muncul. Nah, jika tidak dibenahi dan juga tidak diperkuat dari sekarang, tentu saja akan lebih banyak warga yang menjadi korban. Dan pada saat kita apabila nanti mudah-mudahan tidak diterpa pada pandemi berikutnya, kita tidak terlalu siap. Nah, inilah yang memicu kalangan tertentu untuk berobat ke luar negeri. Ya, kita tahu bahwa dengan para masyarakat kita berobat ke luar negeri ini dampaknya ratusan triliun devisa Indonesia ini hilang. Nah, kurang bagusnya sistem kesehatan di negara kita ini tentu saja membuat sekitar 160 triliun devisa kita ini pergi ke luar negeri karena para masyarakat kita lebih menyukai berobat di sana. Nah, dengan melakukan berbagai pembenahan saat ini, jika saja 1/4 saja dari devisa tersebut ini tidak keluar, saya kira dampak ekonomi ini akan sangat besar untuk Indonesia. Dan salah satunya tentu saja nanti memungkinkan untuk pembukaan ribuan lapangan pekerjaan. Nah, kita tahu bahwa selain hal yang sudah saya sampaikan tadi, buruknya sistem kesehatan juga telah mempersulit akses dari masyarakat ke dokter dan juga layanan kesehatan. Tidak di semua wilayah memang, tetapi masih ada beberapa wilayah yang memang mengalami kesulitan akses ini. Tidak heran bahwa pasien BPJS ini harus antri berhari-hari bahkan hanya untuk mendapatkan layanan kesehatan.
Nah, ini dikarenakan karena terbatasnya jumlah tenaga kesehatan yang saat ini ada di Indonesia. Nah, berbagai persoalan tersebut tentu saja mendesak untuk segera ditangani. Namun tentu saja undang-undang yang kemarin, yang existing, yang sebelum kita munculkan undang-undang baru ini belum mampu untuk mengatasinya, karena cenderung masih ada tumpang tindih dan tidak kesesuaian antara satu dengan yang lainnya. Akibatnya pelaksanaan undang-undang kesehatan yang lalu ini belum optimal. Nah, kalau kita menghitung itu ada lebih dari 10 undang-undang yang terkait dengan masalah kesehatan, sehingga terjadi overlapping, ya, saling bertindihan, mengatur hal yang sama, dan bahkan ada juga satu dua di antaranya yang terkesan saling bertentangan. Nah, dampaknya pelaksanaan undang-undang tersebut juga tidak maksimal. Nah, dengan undang-undang kesehatan yang baru ini, maka peraturannya akan menjadi lebih ramping, aturannya lebih sedikit, dan juga diharapkan bisa menghilangkan pertentangan dari beberapa undang-undang yang selama ini kita pakai. Baik, sehingga dengan adanya kehadiran Undang-Undang Kesehatan ini pada tujuannya memang untuk memperbaiki masalah kesehatan yang sebelumnya mungkin sistem kesehatan yang sebelumnya dipersulit begitu ya Pak untuk berobat, begitu kini akan dipermudah dengan adanya undang-undang ini, kemudian juga berbagai sistem dan kedepannya ini akan terus diperbaiki melalui Undang-Undang Kesehatan ini. Namun kita semua tentunya ingin tahu nih Pak Gun, apa saja kiranya manfaat jika nantinya memang Undang-Undang Kesehatan ini sudah resmi begitu Pak? Apa saja manfaat yang didapatkan oleh masyarakat? Ya, yang pertama tentu saja peningkatan layanan kesehatannya itu sendiri ya. Tapi tentu saja tidak hanya layanan kesehatan, namun juga dengan adanya kelahiran undang-undang yang baru ini juga akan memperbaiki atau mengatasi problema kesehatan yang selama ini terjadi atau mengakar di tengah masyarakat. Dengan undang-undang kesehatan yang baru, layanan kesehatan ini diperbaiki dan diperkuat untuk menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat semuanya tanpa terkecuali ya. Di samping itu tentu saja akses ke dokter dan layanan kesehatan ini juga akan menjadi semakin mudah, dan lebih lagi produksi dokter ini akan jauh lebih cepat dan banyak. Nah, tanpa undang-undang kesehatan yang selama ini existing terjadi, diperlukan lebih dari 15 tahun untuk dapat melengkapi kebutuhan dokter spesialis di seluruh puskesmas. Tetapi dengan hadirnya undang-undang kesehatan yang baru ini diharapkan dapat dilengkapi kurang dari 5 tahun. Kemudian yang penting lagi, antrian pasien ini kan saat ini panjang sekali ya. Ini akan jauh berkurang, karena nantinya infrastruktur layanan kesehatan ini akan diperbanyak dan juga diperbaiki. Selain itu, akses terhadap obat dan alat kesehatan juga akan lebih mudah, karena undang-undang ini akan memberdayakan produksi dalam negeri. Dan kebijakan kesehatan negara juga akan berubah dari yang selalu fokus pada penyembuhan orang sakit, ini menjadi lebih banyak mencegah orang agar tidak jatuh sakit. Jadi upayanya itu lebih pada upaya-upaya yang bersifat promotif dan preventif dibanding dengan upaya kuratif. Tentu saja kuratif harus dilakukan, tetapi kalau promotif dan preventifnya dapat dilakukan di depan, tentu saja jumlah orang yang sakit kan menjadi semakin sedikit. Nah, selain itu, program dan anggaran kesehatan ini dengan undang-undang yang baru akan lebih akurat dan efektif karena didasarkan pada pencapaian indikator-indikatornya, bukan hanya didasarkan pada upaya untuk menghabiskan anggaran. Saya kira itu beberapa manfaat yang bisa kita ambil dari lahirnya Undang-Undang Kesehatan yang baru. Baik, sehingga dapat digarisbawahi bahwa dengan hadirnya Undang-Undang Kesehatan ini nantinya layanan kesehatan dapat diperbaiki dan diperkuat untuk menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik tentunya bagi kepada masyarakat tanpa terkecuali. Dan tentunya ini menguntungkan dua pihak begitu ya Pak, baik untuk masyarakat maupun kepada tenaga kesehatan itu sendiri. Namun kita akan membahas apa saja sih keuntungan bagi tenaga kesehatan dengan disahkannya Undang-Undang Kesehatan ini. Kita akan jeda terlebih dahulu Pak Gun. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Juru Bicara.